Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku semua, selamat datang di channel kami Wonopotro. Di tengah gempuran teknologi yang menjauhkan anak-anak dari nilai-nilai agama, Ustadz Karim memilih jalan sunyi, mengajar ngaji secara gratis dan berjualan cilok untuk menghidupi keluarga serta mendanai madrasah diniyah secara swadaya yang ia dirikan. Saksikan kisahnya berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hari itu, langit sore menggantungkan awan kelabu di atas desa kecil di pelosok Nusantara. Ustadz Karim melangkah perlahan di jalan tanah yang basah selepas hujan. Di pundaknya masih tergantung ransel lusuh bekas mondok bertahun-tahun di pesantren yang jauh dari rumah. Wajahnya berseri, penuh semangat, namun di matanya juga terlukis keprihatinan saat memandang sekeliling. Desa ini, tempat ia lahir dan dibesarkan, ternyata tak banyak berubah. Bahkan lebih sunyi dibanding dulu. Masjid desa sepi, hanya terdengar suara adzan sayup dari pengeras suara tua. Anak-anak terlihat lebih akrab dengan bermain daripada mengaji. Orang tua lebih sibuk ke sawah atau berdagang, nyaris melupakan pentingnya pendidikan agama untuk anak-anak mereka. Hati Ustadz Karim bergetar. Ia teringat pesan para kiai dan ustaznya, bahwa ilmu itu bukan untuk diri sendiri, tapi harus disebarkan. Malam itu, Ustadz Karim mengunjungi rumah kepala desa. Dengan penuh hormat, Ustadz Karim menyampaikan niatnya. Pak, saya ingin membangun madrasah diniyah di desa kita. Gratis. Agar anak-anak bisa belajar agama. Pak Kepala Desa mengelus janggutnya. Berpikir. Beberapa saat kemudian ia tersenyum kecil. Kalau kau sanggup, Ustadz Karim, aku dan para tetua desa akan mendukung. Tapi ingat, jangan berharap bayaran. Ini murni untuk amal. Ustadz Karim mengangguk mantap. Hari-hari berikutnya diisi dengan perjuangan. Ustadz Karim mengetuk satu persatu pintu rumah warga, mengajak mereka menyekolahkan anak-anaknya. Ada yang langsung setuju, ada pula yang ragu, bahkan sinis. Belajar agama? Memangnya bisa bikin perut kenyang? Tanya seorang bapak. Ustadz Karim tak menyerah. Ia terus mendekati mereka, dengan sabar menjelaskan bahwa agama adalah cahaya hidup. Tanpa itu, hidup bisa tersesat. Berkat dukungan kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat, akhirnya pada awal bulan berikutnya, berdirilah Madrasah Diniyah Al-Hikmah, bertempat di sebelah masjid. Dindingnya dari mulai rapuh, atapnya bocor di sana-sini, lantainya mengelupas. Tapi semangat di dalamnya membara. Pada hari pertama, Ustadz Karim terharu. Sebanyak 27 anak berdiri berjajar. Mereka memakai pakaian sederhana, membawa papan tulis kecil, sebagian bahkan tanpa sandal. Terdiri dari 11 putra dan 16 putri, mereka semua memandang Karim dengan mata penuh harap. Tak ada meja. Tak ada kursi. Anak-anak duduk bersila di atas tikar. Ustadz Karim mengajar dengan segenap hati, dari dasar membaca Al-Quran, akidah, akhlak, hingga fikih sederhana. Ia membagi waktu dengan cermat. Pagi membantu orang tua di sawah, sore mengajar di madrasah, malam mengulang pelajaran dan menyiapkan materi. Meskipun tak ada gaji, Ustadz Karim tak pernah mengeluh. Bahkan ia sesekali menyisihkan uang sakunya untuk membeli kapur tulis atau perbaiki atap madrasah yang bocor. Di balik senyum Ustadz Karim yang lembut, ada satu beban berat, ekonomi. Ustadz Karim tak pernah memungut bayaran sepeser pun. Ia rela berkorban, tapi kebutuhan hidup tetap berjalan. Suatu malam, setelah menutup pintu madrasah, Ustadz Karim duduk termenung. Ia berpikir keras. Lalu, teringatlah ia pada kakaknya, seorang penjual cilok sukses di kecamatan tetangga. Dengan tekad kuat, Ustadz Karim menghubungi sang kakak. Belajar cilok? Wah, bisa banget, Rim, kata kakaknya dengan suara ceria. Insya Allah, aku ajari dari nol. Niatmu sudah baik, pasti Allah bantu, tambahnya. Maka dimulailah perjalanan baru Ustadz Karim. Setiap akhir pekan, ia ke rumah kakaknya, belajar membuat cilok, dari adonan, bumbu kacang, hingga teknik mengukus yang pas. Karim belajar dengan sungguh-sungguh,
bahkan mencatat tiap resep dan cara meracik. Setelah merasa cukup bisa, Ustadz Karim pun mulai mempersiapkan semua alat dan bahan. Dandang besar, kompor gas kecil, plastik pembungkus, tusuk sate, hingga banner sederhana bertuliskan, "Cilok Berkah Ustadz Karim." Ia juga menyiapkan sepeda motor tua, yang diberi rak kayu kecil di belakang untuk membawa dagangan. Pagi-pagi sekali, sebelum ngaji dimulai, Ustadz Karim berkeliling ke kampung-kampung, pasar tradisional, terminal, dan bahkan sekolah-sekolah formal. Anak-anak yang biasanya mengaji di madrasah pun kerap berlarian membeli ciloknya. "Ustadz, ciloknya tambah pedas." "Ya," teriak seorang bocah SD sambil tertawa. Karim hanya tersenyum sambil menuangkan bumbu kacang kental. Dalam hati ia bersyukur, rezeki bisa datang dari jalan yang halal dan penuh berkah. Lama-kelamaan, cilok Ustadz Karim jadi buah bibir. Rasanya enak, bumbunya nendang, dan yang lebih penting, Ustadz Karim selalu ramah. Banyak pelanggan tetap mulai berdatangan. Setiap pulang jualan, Karim membawa pulang cukup uang untuk kebutuhan pribadi dan untuk memperbaiki madrasahnya. Bahkan, dari hasil jualannya, Ustadz Karim perlahan membeli kitab-kitab baru, pengeras suara, bahkan perbaikan atap madrasah yang sempat bocor. Semua dilakukan tanpa mengurangi waktu ngaji anak-anak. Warga desa pun bangga. Mereka sering berkata, "Ustadz Karim itu bukan cuma ngajari agama, tapi ngajari hidup." Di suatu sore yang cerah, saat mengajar, Karim memandang anak-anak yang sedang mengaji. Di hatinya tumbuh rasa haru. Semua lelahnya terbayar. Dia berbisik dalam hati, "Alhamdulillah, ya Allah, Kau cukupkan segala yang kuperlukan dengan caramu yang indah." Namun, ada satu hal yang membuat Ustadz Karim begitu istimewa. Di balik senyum ramah dan ilmunya yang luas, beliau tetap seorang kepala keluarga yang harus menghidupi istri dan anaknya. Karena itu, selepas mengajar, dengan penuh semangat beliau menghidupkan roda ekonomi keluarga bukan dengan berdagang besar, tapi dengan cara yang sederhana, berjualan cilok keliling menggunakan motor tuanya. Setiap pagi setelah subuh, istri beliau, Bu Karimah, sudah sibuk di dapur, menyiapkan adonan cilok. Ustadz Karim akan membantu menusukkan cilok ke tusukan-tusukan bambu, lalu mengemasnya rapi di termos besar yang dipasang di belakang motor. Setelah jam ngaji siang selesai, Ustadz Karim akan berkeliling desa, kadang sampai ke desa sebelah. Dengan sabar dan senyuman khasnya, ia memanggil, "Cilok, cilok, cilok hangat, halal, nikmat." Anak-anak, petani, ibu-ibu, bahkan pekerja pasar, semua mengenal Ustadz Karim. Bukan hanya karena ciloknya yang enak dan murah, tapi juga karena keramahan dan ketulusan hatinya. Tak jarang, di sela berjualan, beliau masih sempat menyelipkan nasihat singkat atau menjawab pertanyaan tentang agama. Seiring berjalannya waktu, usahanya membuahkan hasil. Sedikit demi sedikit, hasil jualan ciloknya bukan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi juga bisa menabung. Dalam beberapa tahun, Ustadz Karim berhasil membangun rumah sederhana untuk keluarganya. Tak lama berselang, ia juga membeli sebidang tanah pekarangan yang ia niatkan untuk membangun fasilitas tambahan bagi madrasah di masa depan. Setiap malam Jumat, madrasah libur. Malam itu digunakan Ustadz Karim untuk lebih mendekatkan diri kepada keluarga. Mereka biasanya duduk bersama di ruang tamu kecil, bercengkrama, atau mengaji bersama sambil menikmati teh hangat buatan Bu Karimah. Di saat-saat itu, Ustadz Karim kerap berkata, "Ilmu itu bekal dunia akhirat. Tapi jangan lupa, ikhtiar yang halal pun bagian dari ibadah." Kisah hidup Ustadz Karim perlahan menginspirasi banyak orang. Tak sedikit anak-anak yang setelah dewasa memilih untuk kembali mengabdi di desa, mengikuti jejak beliau, mengajar, menghidupkan agama, dan tetap berusaha dengan tangan sendiri. Pada satu kesempatan, kepala desa bahkan mengundang Ustadz Karim untuk memberi tausiah dalam acara desa. Dengan nada rendah hati, Ustadz Karim berbagi pesan sederhana. Membangun ilmu, membangun akhlak, dan membangun ekonomi keluarga bisa berjalan bersamaan. Asal niat kita lillahi ta'ala. Di akhir cerita,
Madrasah Diniyah Al-Hikmah menjadi bukan hanya tempat belajar mengaji, tetapi juga simbol bahwa keikhlasan, kerja keras, dan keberkahan bisa berjalan beriringan. Dan semuanya berawal dari ketulusan hati seorang Ustadz Karim yang berjualan cilok sambil membangun peradaban kecil di desanya.